Halo semua, perkenalkan nama saya Laurencia Natania Marsana Sugan dari jurusan Accounting tahun 2022. Jadi pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyusutan aktiva tetap. Jadi penyusutan itu adalah proses mengalokasikan biaya aset berwujud ke biaya secara sistematis yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aset. Jadi penyusutan ini proses alokasi biaya, bukan penilaian aset, terus berlaku untuk perbaikan lahan, bangunan, peralatan, dan bukan tanah. Terus dapat disusutkan karena kemampuan menghasilkan pendapatan aset akan menurun selama masa manfaat aset. Karena kemampuan nilai pendapatan aset itu akan menurunnya selama masa manfaat aset. Terus metode penyusutan ini bertujuan untuk memilih metode yang paling mengukur kontribusi aset terhadap pendapatan selama masa manfaatnya. Jadi metode penyusutan ini ada tiga. Yang pertama, metode garis lurus atau metode straight line banyak digunakan oleh perusahaan karena sederhana dan memberikan transfer biaya yang wajar ke biaya berkala jika aset digunakan hampir sama dari periode ke periode. Jadi metode garis lurus ini seperti yang tadi dibilang suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan itu tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini termasuk yang paling luas dipakai. Saya akan men-share screen soal yang saya sudah buat dan kita akan menyelesaikan bersama-sama dengan tiga metode tersebut. Nah, jadi ini saya sudah buat soal yang pertama. Nah, ini jadi saya sudah membuat soal tentang penyusutan aktiva tetap. Jadi pada tanggal 1 Agustus 2004, perusahaan Jim Hit Entertainment ini membeli peralatan senilai 30 juta. Nah, peralatan tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat 5 tahun atau 15.000 jam operasi dan nilai residu sebesar 3 juta. Peralatan digunakan selama 6.500 jam sepanjang tahun 2004, 4.000 jam sepanjang tahun 2005, 3.000 jam sepanjang tahun 2006, dan 1.500 jam pada tahun 2007. Untuk memudahkan kita dalam menggunakan metode ini, saya itu udah membuat seperti semacam diketahuinya. Jadi yang pertama, biaya awalnya itu 30 juta. Dapat dari mana? Jadi membeli peralatan senilai 30 juta. Biaya awal. Terus selanjutnya, maaf ini agak berantakan. Selanjutnya ada nilai umur manfaat dalam tahun. Di sini dibilang diperkirakan memiliki umur manfaat 5 tahun. Berarti dalam tahunnya 5 tahun dan nilai umur manfaat per jamnya biasanya ini jam atau mils ya. Jadi nilai umur manfaat jamnya itu dia bilang 15.000 jam operasi, berarti 15.000 jam. Lalu nilai sisa atau nilai residunya di sini dibilang 3 juta. Jadi nanti kita akan mencari sampai nilai sisa atau nilai residunya itu 3 juta. Selanjutnya total biaya yang dapat disusutkan. Jadi kita itu dalam metode straight line ini dia itu nggak langsung biaya awal yang 30 juta. Dia itu yang biaya yang cukup besar dikurangi biaya aset, dikurangi nilai residu. Dalam arti, jadi total biaya yang dapat disusutkan itu biaya awalnya ini dikurangi nilai residu didapat 27 juta. Jadi total penyusutan yang 5 tahun ini 27 juta. Karena dia itu pengeluarannya sama tiap tahun. Untuk tiap tahunnya itu sama. Jadi 5 tahun ini total penyusutannya sama 27 juta. Didapat dari 30 juta dikurangi 3 juta, yaitu nilai residu. Selanjutnya, untuk membuat metode straight line atau garis lurus ini, kita perlu membuat tabel terlebih dahulu. Jadi yang pertama, sorry. Jadi yang pertama itu metode straight line atau garis lurus. Yang kita buat tabelnya itu ada tahun, total penyusutan, rate, penyusutan tahunan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku.
Jadi kita masukin tahunnya itu 5 tahun dari 2004, dari sini dapat 2004, 2005, 2006, dan 2007 dari soal, dan 2008 ya, karena dia 5 tahun. Lalu total penyusutannya 27 juta, selanjutnya rate-nya ini 20%, didapat dari mana? Jadi 100% itu dibagi 5, karena nilai umur manfaatnya kita itu 5 tahun, jadi dibagi 5, hasilnya 20%. Dapat dari mana sih penyusutan tahunan 5.400 ini? Ternyata dari 27 juta dikali dengan 20%. Sebelum itu, mungkin daripada kita kalau susah-susah nulisnya kalau sama 27 juta, terus di bawahnya nulis 27 juta, lebih gampangnya itu kalau mau, saya kasih contoh, di sini kita tarik sampai ke bawah, ada tanda plus, kita tarik sampai bawah, dan jadi gampang daripada kita ngetik satu-satu kan. Terus 20% juga sama seperti ini. Dan 5.400.000 memakai rumus sama dengan 27 juta dikali 20% sama dengan 5.400.000, sama tarik ke bawah juga karena sama aja. Lalu akumulasi penyusutan ini karena masih awal, jadi sama seperti penyusutan tahunannya, 5.400.000, dan nilai buku ini didapat dari mana sih pas awal-awal? Jadi nilai buku ini dari 30 juta itu dikurangin dengan 5.400.000. Jadi biaya awalnya 30 juta dikurangin 5.400.000. Seperti ini. 30 juta dikurangin dengan 5.400.000 sama dengan 24.600. Lalu selanjutnya, kita itu udah fokus di akumulasi penyusutan sama nilai buku aja. Nah, akumulasi penyusutan 10.800.000 ini dapat dari mana sih? Oh, ternyata 10.800.000 ini dari 5.400.000 ditambah 5.400.000. Dari sini ditambah ke sini. Hasilnya ini. Lalu nilai buku 19.200.000 didapat dari mana? Dari 24.600.000 dikurangi 5.400.000. Kenapa dikurangi sih? Soalnya kan kita ingin mencari nilai residu atau nilai sisa ya. Jadi ini kita kurangi dan ini kita tambah. Menurut saya ini supaya akhirnya itu sebagai patokan ya. Jadi kadang-kadang kalau akhirnya itu sama seperti total penyusutan ya berarti pekerjaannya ini udah benar sebagai patokan gitu. Selanjutnya 16.200.000 ini didapat dari 10.800.000 ditambah 5.400.000. 13 juta dari sini kurang ini. Ini 21.600.000 dari 16.200 ditambah 5.400.000. 8.400.000 dari 13.800 dikurangi 5.400.000. Lalu 27 juta dari itu, seperti rumusnya. Dan ini dari 8.400 dikurangi 5.400. Dan hasilnya dapat 3 juta. Berarti udah benar perhitungan ini dan kita mendapatkan nilai akhir atau nilai sisa, berupa 3 juta sesuai yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada metode unit of activity atau produksi atau aktivitas ya. Jadi, metode unit of activity ini lebih tepat daripada metode strike line. Jadi ketika jumlah penggunaan aset hitamnya itu bervariasi dari tahun ke tahun. Jadi itu perusahaan itu memperkirakan total unit aktivitas untuk menghitung biaya penyusutan per unit. Nah, pengeluaran bervariasi berdasarkan unit aktivitas. Biaya yang cukup besar adalah biaya lebih sedikit nilai residu. Jadi, metode unit produksi atau aktivitas ini adalah cara menghitung penyusutan aktiva tetap yang menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan oleh aset. Untuk menerapkan metode ini, masa penggunaan aset dinyatakan dalam unit kapasitas produksi seperti jam atau mil. Seperti ini, biaya per jam atau mil. Jadi maksudnya itu, dia bilang di sini, bervariasi dari tahun ke tahun. Jadi memang betul, jadi tidak seperti yang metode straight line atas.
Jadi ini udah ditentukan. Jadi unit aktivitasnya ini dapat dari mana sih 6.500.000 dari soal. Ternyata tahun 2004 peralatan digunakan selama 6.500.000 sepanjang tahun 2004. Berarti 2004 6.500.000, 2004.000 2005. Terus 3.000 jam 2006. Terus 1.500 jam pada tahun 2007. Ini kenapa sih nggak 5 tahun kayak yang lain? Ini bisa saja 5 tahun, cuman dari soalnya udah 4 tahun, berarti nggak apa-apa kalau 4 tahun. Nah, selanjutnya 1.800 jam ini dapat dari mana sih? Ternyata 1.800 ini dari sini. 27 juta dibagi dengan 15.000 jam untuk mendapatkan biaya per jamnya. Dan didapat 1.800. Selanjutnya, 1.700 untuk penyusutan tahunan ini dari mana? Seperti yang di atas tadi, oleh metode straight line yang garis lurus, sama aja. Itu rumusnya sama dengan ini dikali dengan ini. Nah, 11.700. Selanjutnya akumulasi penyusutan karena awal tahun sama. Lalu nilai buku 18.300 ini dapat dari mana? Jadi sama kayak yang di atas, 30 juta dikurangi dengan 11.700. Seperti ini. 20 juta dikurangi 11.700. 18.300. Saja 400. Karena ini beda ya unit aktivitasnya. Jadi penyusutan tahunan itu nggak bisa ditarik kayak ke atas yang tadi, soalnya kan berbeda-beda angkanya. Jadi mungkin bisa ya. Coba kita coba. Oh, nggak bisa. Ini sama dengan 4 juta dikali 1.800. Nah, jadi 4 juta dikali 1.800, 7.200. Saya lebih cepatnya kayak kita ngitung bagian sini dulu. Jadi, tapi terserah. 4 juta 4 ribu dikali 1.800 7.200, 18.900-nya ini didapat dari 11.000 dikurang ini tambah 7.200, 11.100 nilai bukunya ini didapat dari 18.300 dikurang 7.200. Selanjutnya ini dikali ini, hasilnya ini 24 dari ini ditambah ini 5 juta, ini dikurangi ini. Kadang bisa juga yang satu kali kerja. Kalau saya kadang-kadang pas udah didapat ini saya kali dulu sampai penyusutan tahunan didapat. Lalu baru fokus di akumulasi penyusutan dan nilai buku. Nah, seperti yang kayak di atas dapat 27 juta dan 3 juta. Nilai sisanya kita udah benar. Selanjutnya ada metode declining atau saldo menurun ganda. Jadi metode saldo menurun ganda ini metode yang digunakan dalam akuntansi bisnis untuk menentukan penyusutan aset jangka panjang yang dipercepat. Metode ini mendepresiasi aset 2 kali lebih cepat dari perhitungan saldo menurun tradisional atau yang biasa. Jadi itu 2 kali. Nah, jadi metode saldo menurun ini mengurangi biaya penyusutan tahunan selama masa manfaat aset. Tingkat keseimbangan menurun adalah 2 kali lipat tingkat garis lurus yang tadi saya bilang dan tingkat diterapkan pada nilai buku. Jadi maksudnya kan kalau ini metode declining langsung dapat 30 juta ya. 30 juta nggak pakai 27 juta lagi, ya langsung. Lalu selanjutnya 40%. 40% ini dari mana sih? Nah, yang tadi katanya 2 kali. Nah, jadi kan kalau di metode Skyline ini rate-nya ini 100% dibagi 5, 20%. Kalau ini 40 ini 40%, 100% dibagi 5 dikali 2. Karena dia menurun ganda dikali 2. Karena yang tadi juga dibilang 2 kali. Jadi 2 kali lebih cepet ya. 2 kali lebih cepat dari perhitungan biasa. Nah, makanya dikali 2, hasilnya 40%.
Lalu selanjutnya 12 juta dapat dari seperti yang di atas, 30 juta dikali 40 dapat 12 juta. Karena masih awal tahun, masih awal pertama jadi sama 12 juta. Lalu nilai bukunya ini. Nah, nilai bukunya ini 30 juta dikurangin dengan 12 juta. Sama kayak yang di atas kan, 30 dikurangin yang didapat awalnya ini 11.701 dikurangi 5.400, ini 30 juta dikurangi 12 juta hasilnya 18 juta. Selanjutnya 18. Nah, ini yang beda dari metode-metode lainnya. Kalau ini tiap tahunnya sama, kalau ini udah ditentukan. Nah, kalau ini berdasarkan akhir nilai buku yang didapat di tahun atas. Jadi, nilai buku tahun 2004 itu kan 18 juta. Berarti pada tahun awal yang 2005, nilai buku awal tahunnya menjadi 18 juta. Lalu dikali 40 hasilnya 7.200.000. Lalu 19.200.000 ini didapat 12 juta ditambah 7.200.000. 10.800.000 dari 18 juta dikurangi 7.200.000. Hasilnya ini 10.800.000 ditaruh di awal tahun 2006. Dikali 40% sama dengan 4.320.000. Lalu 23.520 ini dari 19.200 ditambah, 4.320. Lalu 6.480 dari 10 juta dikurangi 4 juta ini. Lalu didapat 6.480, hasilnya ditaruh di awal tahun 2007. Lalu dikali 40%, hasilnya 2.592. Lalu 26.112 ini dapat dari 23.520 ditambah 2.592. 3.888 ini dari 6.480 dikurangi 2.592. Nah, setelah ditaruh, kok ini kosong sih? Kok nggak 40% yang kayak contoh di bawah ini yang saya sudah buat ini? Nah, kalau misalnya kita pakai ya 40% di sini hasilnya 1.555.200. Lalu 26.112 ini ditambah ini. Hasilnya ini 27.697.200. Lalu 3.888 ini dikurangi 1.555 dan hasilnya dapat 2.332.800. Nah, kita kan ingin mencari nilainya itu sebesar 3 juta. Kalau kita memakai 40%, hasilnya udah nggak 40 juta, enggak 3 juta, melebihi. Maka dari itu, ini memang bisa untuk metode declining. Kita itu pada akhir tahun jika melebihi atau kurang, kurang, sorry, itu kita nggak pakai 40% itu. Jadi kita kira-kira aja gitu. Jadi kan 3.888. Gimana sih jadinya sampai jadi 3 juta nilai akhirnya? Berarti kita kurangin 888.000. Jadi ini nggak usah dikali, langsung aja pesertaan tahunnya 880.000. Nah, 26.112 ini ditambah 888.000 hasilnya 27 juta. Nah, 3.888 ini dikurangi 888 juta, hasilnya 3 juta. Nah, di sini itu kita kan ingin mencari 3 juta, makanya kita harus dikurangin berapa sih nilai bukunya ini sampai mendapatkan nilai sisa yang kita mau, yaitu 3 juta. Kalau pakai ini udah salah. Karena kan nilai residu yang ingin kita mau, atau nilai akhirnya kita itu 3 juta. Lalu, selanjutnya, nah, itu dia penjelasan saya mengenai 3 metode penyusutan ini. Ada dari garis lurus, polusi atau aktivitas, dan saldo burung ganda.
Pertama, ya pokoknya kita harus mengetahui apa yang diketahui dulu, lalu kita langsung memasukkan ke dalam tabel menggunakan rumus-rumus. Dan rumus-rumusnya itu tinggal tambah, kali, gitu, kurang. Nah, dan jangan lupa untuk ada beberapa itu yang biaya per jamnya itu enggak 15.000 per jam, ada 27 juta dikali 15.000 sama dengan hasilnya untuk dapat ini. Itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Jadi, siklus akuntansi ini adalah tindakan akuntansi dalam suatu perusahaan yang harus mereka identifikasi, analisis, dan dicatat menggunakan proses yang berulang. Jadi, siklus ini berlangsung kurun waktu 1 tahun kalender. Jadi, semua prinsip, peraturan, metode, dan teknik akuntansi perusahaan gunakan pada kurun waktu tersebut untuk mencatat semua aktivitas akuntansi yang terkait dengan bisnis. Dan siklus ini biasanya mulai dari pembukaan buku atau mungkin ya jurnal pembukaan buku di awal tahun dan berakhir dengan jurnal penutup. Nah, selama perusahaan beroperasi, prosedur akuntansinya akan mereka lakukan terus-menerus. Akibatnya, proses tersebut menjadi siklus. Nah, keberadaan siklus ini dapat membantu pemilik usaha dalam mengkaji situasi keuangan perusahaan. Nah, siklus akuntansi ini yang pertama ada mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi transaksi, sorry. Terus selanjutnya ada menganalisis transaksi tersebut, termasuk dalam debit atau kredit. Seperti ya video-video saya sebelumnya, tentang persamaan yang sudah saya jelaskan, yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas, atau aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, di mana aset bertambah itu di debit, kalau berkurang di kredit, liabilitas ekuitas bertambahnya di kredit, ya, bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit. Nah, selanjutnya setelah kita menganalisis transaksi, kita itu mencatat transaksi ke dalam jurnal. Setelah kita analisis, kita masukkan ke dalam jurnal. Jadi jurnal sendiri itu catatan kronologis transaksi selama periode waktu tertentu yang berguna dalam akuntansi. Sedangkan per penjurnalan itu kita itu tindakan memasukkan informasi yang kita dapat. Nah, setiap transaksi terbagi menjadi 2 kategori seperti yang saya bilang tadi, debit dan kredit. Kita dapat menuliskannya ini di ke dalam jurnal umum. Nah, tanpa menghilangkan transaksi apapun, pencatatan harus kita lakukan secara sistematis dan hati-hati. Sehingga kita akan menerima hasil akhir dari debit dan kredit ini yang sama atau balance. Selanjutnya yaitu kemudian si siklus akuntansi selanjutnya memindahkan semua transaksi dari jurnal ke buku besar. Dari jurnal ke buku besar yang setelah kita catat dari jurnal ini kita masukkan ke dalam buku besar. Nah, buku besar ini memiliki nomor-nomor tertentu, jadi kita akan mencatatnya itu secara berurutan secara nomor akun yang ada. Misalnya kas lebih dahulu, lalu piutang usaha, dan selanjutnya sampai dia menjadi buku tersusun rapi ke dalam kelompoknya masing-masing. Nah, tujuannya itu kita itu untuk memudahkan identifikasi dalam jurnal. Nah, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian sayang selanjutnya adalah langkah-langkah berikutnya dalam tahapan proses akuntansi yang harus seorang akuntan lakukan. Jadi setiap saldo akun dalam buku besar untuk periode waktu tertentu tercantum ke dalam neraca saldo. Jadi neraca saldo dari buku besar, hasil dari semua buku besar, masing-masing kolom, masing-masing nomor, misalnya kas hasilnya sudah mengalami pengurangan dari debit ke kredit, kan hasil debitnya itu dijumlahin dalam buku besar, itu hasil debitnya dijumlahin, kreditnya dijumlahin, lalu dikurangin yang mana yang lebih besar itu termasuk dalam, misalnya yang besarnya debit berarti masuk dalam debit, kas masuk dalam debit. Saya berutang, piutang masuk di utang utang usaha masuk di kredit, ya berarti dia masuk
utang usaha besarnya itu di kredit. Kreditnya lebih besar daripada debitnya, berarti dia masuk di kredit. Jadi setelah itu dimasukkan ke neraca saldo sesuai nomor. Jadi kas apa hasil akhirnya? Oh, misalnya 2 juta, masukkan ke neraca saldo bagian debit 2 juta. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo penyesuaian serta laporan keuangan. Jadi neraca saldo ini ada yang sebelum disesuaikan dan sesudah disesuaikan. Jadi yang sesudah disesuaikan ini termasuk ayat-ayat jurnal penyesuaian. Jadi dimasukkan ke dalam neraca saldo penyesuaian, lalu kita akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan termasuk laporan laba rugi, ekuitas pemilik, posisi keuangan, arus kas, itu kita masukkan ke dalam laporan keuangan. Selanjutnya, seorang akuntan itu harus menyiapkan jurnal penutup sebagai langkah terakhir pada tahap akuntansi ini. Jadi pada akhir periode ini, penutup ini dibuat untuk menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Kita dapat menutup kedua akun dengan menyetel nilai setiap rekening ke nol. Selanjutnya, dalam siklus akuntansi, tahap ini bersifat opsional. Setelah jurnal penutup kita buat, jadi gitu tuh kita nantinya akan menyusun neraca saldo atau bisa dibilang neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo ini isinya daftar saldo rekening buku besar yang ada setelah jurnal penutup. Jadi singkatnya ini neraca saldo ini hanya menunjukkan saldo untuk rekening yang permanen saja, misalnya kas, piutang usaha. Jadi tujuannya itu eh, untuk mendapatkan hasil yang meyakinkan tentang keseimbangan saldo, kebalansan, kebalance. Eh, jadi makanya tahap ini itu hanya opsional saja, bisa ada dan bisa tidak. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian kata. Terima kasih, God bless you.